Trio monster adalah sebuah julukan bagi Luffy, Sanji, dan Zoro pada saat di Arc Arabasta, yaitu ketika mereka secara bersamaan mengalahkan kadal gurun raksasa hanya dengan sekali serangan. Dan menurut saya, julukan tersebut akan tetap terus ada di kalangan para fans One Piece, meskipun sekarang Jinbe telah resmi bergabung menjadi anggota kelompok bajak laut topi jerami. Namun, tidak bisa juga dipungkiri bahwa Jinbe adalah salah satu kru yang tidak perlu lagi diragukan dan dipertanyakan tentang kekuatannya, karena hal itu sudah tercermin dari julukannya sebagai sang kesatria lautan. Terlebih lagi dia pernah menjadi anggota resmi dari organisasi kesayangan pemerintah dunia, yaitu Shichibukai. Tapi, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang Luffy dan Jinbe. Sebab yang akan menjadi topik pembahasan ialah dua karakter yang selalu menjadi perbincangan dan perdebatan di kalangan para fansnya. Dan mereka berdua siapa lagi kalau bukan Sanji dan Zoro. Sanji dan Zoro adalah dua dari 9 kru dari bajak laut Mugiwara yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy. Dan mereka berdua acap kali terlibat dalam pertikaian yang sepele, yang ujung-ujungnya berakhir di bawah tangan besi Nami. Namun, meskipun begitu, mereka berdua sangat bisa diandalkan oleh kelompoknya, yaitu ketika pada saat situasi dan kondisi yang lagi genting. Tak peduli siapapun musuhnya, baik itu dari kalangan sesama bajak laut, angkatan laut, maupun pemerintah dunia. Mereka akan selalu siap sedia tampil sebagai garda terdepan untuk menghalau dan menghajar bagi siapa saja yang berusaha untuk membumi hanguskan kelompoknya. Meskipun tak jarang juga kelompok bajak laut Mugiwara pernah dipecundangi oleh orang-orang kuat seperti Kuma dan Kizaru, sehingga membuat kelompok mereka hampir sakaratul maut dibuatnya. Tapi, untung saja ada item plot armor yang merupakan dinding Katenechio bagi kelompok bajak laut topi jerami, demi untuk keberlangsungan cerita One Piece di masa yang akan datang. Tapi, kekalahan mutlak tersebut tidak membuat kelompok mereka langsung berputus asa begitu saja. Karena itu semua merupakan pemicu bagi mereka untuk memperkuat dan mengembangkan diri dengan latihan di pulau yang berbeda-beda, berdasarkan skill masing-masing dari anggota kelompok bajak laut topi jerami. Sekaligus sebagai modal utama untuk mereka, agar bisa survive sebelum memasuki dunia baru yang merupakan sarang dari kumpulan bajak laut hebat dan kuat, layaknya seorang monster. Dan monster yang dimaksud adalah para kaisar lautan atau biasa disebut dengan Yonko. Dan sekarang kelompok bajak laut topi jerami berada di negeri Wano yang terisolasi, disebabkan oleh sistem pemerintahan dan kondisi geografis dari negeri yang berada di atas air terjun tersebut. Negeri Wano juga merupakan teritori kekuasaan salah satu Yonko yang bernama Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Seperti yang kita tahu bahwa Yonko Kaido memiliki 3 komandan bencana All-Star, 2 diantaranya adalah King dan Queen, dan mereka berdua digadang-gadang oleh para fans One Piece akan melawan 2 monster dari kelompok bajak laut topi jerami, yaitu Sanji dan Zoro. Karena sudah dapat dipastikan Luffy akan menghadapi Kaido sebagai antagonis utama dalam cerita Arc Wano. Sanji dan Zoro biasanya menghadapi musuh-musuh yang memiliki kesamaan dengan gaya bertarung mereka berdua. Seperti Sanji, musuhnya didominasi seseorang yang bertarung tanpa senjata tajam. Sementara Zoro sebaliknya, sebab ia adalah seorang pendekar pedang. Berdasarkan pola tersebut, kemungkinan besar Sanji akan melawan Queen. Mengapa? Sebab, sebelum Jinbe bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami, Sanji satu-satunya kru yang tidak memakai senjata dalam bertarung, karena dia hanya mengandalkan kekuatan kakinya. Walaupun memiliki prinsip seperti itu, dia tetap mampu mengalahkan lawan-lawannya. Namun, setelah memasuki dunia baru, secara otomatis Sanji bakal bertemu dengan musuh yang tentu memiliki keunggulan fisik yang sangat luar biasa. Dalam hal ini Queen, yang merupakan pengguna buah iblis Zoan Brachiosaurus. Kekuatan super fisiknya dapat dilihat ketika ia masih mampu berdiri dari terjangan Big Mom. Itu membuktikan bahwa kekuatan daya tahan fisiknya bukanlah kaleng-kaleng. Oleh karena itu, Oda memberikan Sanji sebuah senjata Red Suit
yang akan menambah kekuatan fisik dan tendangannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sedangkan Zoro akan melawan King yang juga terlihat membawa sebuah pedang di pinggangnya, yang kemungkinan besar dia merupakan seorang pendekar pedang sama seperti Zoro. Tapi, selain seorang pendekar pedang, ia juga seorang pengguna buah iblis tipe Zoan Pteranodon yang membuatnya dapat terbang di udara. Dengan kata lain, King mempunyai kecepatan di atas rata-rata. Bisa dikatakan, kecepatan Zoro tidak terlalu mengagumkan jika dibandingkan dengan kecepatan Luffy dan Sanji. Namun, justru karena alasan itulah King adalah sosok musuh yang sangat ideal bagi Zoro untuk mengasah kecepatannya. Apalagi King tampaknya mempunyai kekuatan api, sebagaimana julukannya Sang Kebakaran. Dan, ketika Zoro pada saat di Panghazar, ia agaknya tertarik dengan teknik memotong api ala Kinemon. Pertarungan dua monster Mugiwara dengan dua komandan All-Star Kaido merupakan pertarungan yang ditunggu-tunggu oleh para fans One Piece di seluruh dunia, khususnya bagi kedua fans karakter tersebut. Karena pertarungan mereka berdua setelah time skip tidak pernah lagi seepik pertarungan mereka pada saat sebelum time skip. Demikianlah teori tentang alasan-alasan bagi Sanji dan Zoro untuk menghadapi King dan Queen. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.